menanggapi kasus itu sebenarnya kasus rumah tangga ya, sebenarnya nggak perlu ditanggapi sebenarnya kalau buat saya, tapi ya karena teman-teman nanya, ya itu kan kasus rumah tangga yang layaknya sih harus dikonsumsi rumah tangga aja, nggak usah sampai jadi ke-publish, diri besar. Dan kasihan kalau masyarakat Indonesia yang ibaratnya mengkonsumsi itu akhirnya jadi jadi kayak ikut campur gitu loh dalam rumah tangga orang gitu. Itu yang saya, kalau kita yang mungkin yang udah cerdas nanggapinnya kan ya udah gitu kan, nggak peduli. Tapi kan kadang-kadang ibu-ibu ya, di luar sana kan jadi ikut-ikutan terbawa suasana atas rumah tangga orang. Itu ya kurang elok lah. Ya itu hak apa tadi, siapa namanya? Mawa. Nah, itu sebenarnya kan haknya Mawa ya. Itu kan sebagai warga negara Indonesia kita punya hak untuk melaporkan sesuatu, apalagi itu udah ada kena mungkin pasal-pasal yang disangkakan terhadap yang tersangka lah. Jadi itu hak beliau, mungkin dia merasa, sedangkan merasa nggak seneng dengan hal itu, dan memang kan ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Jadi itu hak beliau sih. Kita orang luar yang nggak usah ikut campur dalam hak tersebut, karena ini sebenarnya udah jatuhnya ke ranah hukum ya. Karena hukum yang kita harus hargain hal tersebut gitu. Jadi apapun keputusannya itu udah hukum yang nanti menentukan Inara bersalah atau tidaknya gitu. Kakak sebagai istri sah apa akan melakukan hal yang sama seperti Mawa gitu kalau misalnya suaminya sampai begitu sama perempuan lain gitu? Ya saya nggak bisa bilang karena saya belum in charge dalam perasaan tersebut gitu ya. Tapi ya itu tadi situasi yang beda ya. Kalau mungkin sakit hati banget ya bisa jadi akan melakukan seperti Mawa. Tapi kalau hal-hal tersebut masih bisa ditolerir, karena kan memang ya itu hak semua perempuan ya. Senyaman-nyamannya dia aja lah, yang mana yang menurut hatinya itu yang terbaik gitu. Kadang kita nggak bisa menggurui orang, kita nggak tahu perasaannya seperti apa hancurnya. Kadang ada, kalau ditarik ke agama seakan-akan yang ini yang benar, kalau ditarik ini tapi ini salah juga gitu. Jadi aduh saya nggak berani komen nih, karena ya ini kasus rumah tangga sih ya, tapi karena ada pidananya di sini, perselingkuhan dan lain-lain, ini udah masuk ranah pidana sebenarnya. Ada juga bukti-buktinya kan, perzinahan ya kan, perzinahan ya, pasal perzinahan, tapi ada pidana gitu. Jadi ya itu nggak bisa disamakan kasus A dengan kasus B. Kok orang ini melapor, ini enggak, kok ini mengikhlaskan, ini sepertinya membawa ke jalur hukum, karena memang situasi dan kondisi pasti berbeda-beda tiap kasus. Kalau sebagai istri sah, maksudnya kakak merasakan nggak sih sakit hatinya Mawa itu, makanya dia sampai melaporkan begitu? Pastilah, bukan hanya saya selaku perempuan nih merasakan sakitnya hati melihat langsung ada video seperti itu gitu ya. Terus kemudian lawannya juga artis yang berkomentar seakan-akan dia paling terbaik gitu ya, terzolimi gitu. Tiba-tiba kok dia kemakan omongannya sendiri. Tapi dari pihak si artis juga mungkin gak bisa disalahin juga gitu, karena dia mengalami jatuh cinta sehingga dia lupa omongan-omongan dia. Jadi memang kalau cinta dan rumah tangga itu membingungkan gitu. Jadi saya nggak bisa mengkomentar, karena itu sebenarnya nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Lebih baik sebenarnya duduk bareng aja bagaimana maunya gitu ya kan. Itu sih nggak usah harus ke jalur hukum sih sebenarnya, karena memang perasaan cinta ini seperti Rumi berbicara. Memang seorang pecinta pada saat dimasukkan di dalam satu ruangan yang penuh makanan, dia tetap merasa kelaparan gitu. Nah jadi ya itu tadi. Oke, Kak, tapi kan hari ini mungkin terkait laporan Mawa yang kemarin sudah naik sidik, kemungkinan kan Inara dan Insanum menjadi tersangka, kemungkinan. Nah, hari ini muncul permintaan maaf dari Inara di sosial media teruntuk mungkin salah satunya Mawa, ya kan? Mungkin gimana nih tanggapan kakak? Apakah di bulan suci Ramadan ini kan langsung alasannya bulan baik Inara meminta maaf?
saya yang lihat ini, saya lihat loh ya, bukan tidak menggurui. Saya lihat memang Insanul dan Inara itu meminta maaf tapi tidak dari hati, sehingga itu tidak sampai ke hatinya si Mawa. Jadi dia masih sakit hati, yang benar-benar sakit gitu. Jadi yang terlihat dari mata kita yang nonton ya, yang melihat itu kurang ada keikhlasan gitu. Nah itu yang harus Insanul dan Inara benar-benar melakukan permohonan maaf yang semaaf-maafnya kepada Mawa. Saya yakin Mawa itu perempuan baik juga, punya hati. Saya yakin juga dia tahu agama juga kan. Jadi saya yakin kalau memang benar-benar permintaan maaf itu tulus, nyampe ke dia ya, tulus itu benar-benar sampai gitu, saya yakin itu akan dimaafkan. Tapi memang kan seperti ya, nggak serius gitu minta maafnya. Ya, mungkin gimana sepertinya ya lip service yang belum nyampe aja ke, saya nggak tahu ya, intinya belum nyampe sehingga dia nggak mau menyetop ya terus berlanjut bidang ke jalur hukum kan gitu. Apakah cuman karena lantaran laporan Mawa sudah naik sidik makanya Inara langsung minta maaf, tanda kutip takut? Ya memang Bisa jadi nggak sih menurut kakak? ya layaknya orang kalau memang kita bersalah ya sudah bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan gitu kan. Tapi kalau dia minta maaf karena takut, lah itu memang balik lagi ke mereka. Saya nggak tahu tuh kira-kira takut karena minta maaf atau karena memang lip service aja, ya udahlah gue biar di masyarakat ngelihat gue baik terus gue minta maaf. Ya gitu kan, kita nggak tahu hatinya mereka itu seperti apa gitu. Tapi yang intinya saya melihat belum sampai aja ke hati Mawa bahwasannya maafnya itu memang tulus gitu. Belum sampai, mungkin belum, karena kan kadar orang meminta maaf itu ya tergantung yang memberi maaf ini. Mungkin buat dia angka 10 belum cukup, harus 1000 kan gitu. Jadi ya lakukan 1000 bahkan lebih supaya benar-benar minta maaf. Nah tapi kembali lagi hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia kan gitu. Saya yakin kalau ikhlas dan bisa benar-benar kita ya udah niat tulus, ya pasti ya Mawa pasti